Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Allah di pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa. Kita minta tuntunan Roh Kudus agar supaya firman Allah di pagi hari ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan bagi kita, bukan hanya sekedar menjadi logos, tetapi biar boleh menjadi rema dalam hidup kita. Artinya memberkati hidup kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Kami percaya kalau pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu adalah suatu bukti betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, sebelum kami masuk di hari yang baru ini dengan segala aktivitas kami mau datang kepadamu Bapa. Kami rindu firman-Mu, karena firman Allah itu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pagi hari ini saya ambil dan baca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Ya. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Haleluya. Saudara, ayat ini adalah isi percakapan Yesus dengan Nikodemus. Kita tahu saudara, Nikodemus itu bukanlah orang sembarangan. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi dan backgroundnya, saudara-saudara, dia seorang sarjana teologi. Ya, dia bukan ecek-ecek. Dia orang yang mahir, dia orang yang paham, dia orang yang tahu firman, tahu hukum. Dia menguasai hukum Taurat dan dia hidupi itu selama bertahun-tahun. Namun saudara-saudara, kalau kita melihat Yesus, dia bercakap-cakap dengan Nikodemus, yang kalau boleh saya katakan, saudara, Nikodemus ini sedang galau, ya, karena dia lagi tergoncang, ya, posisinya sebagai tokoh agama Yahudi, ya, karena dia melihat Yesus seorang tokoh yang baru muncul, ya, tapi sudah begitu banyak masyarakat Yahudi yang terpikat kepada Yesus, bukan apa-apa, tetapi oleh karena pengajaran yang Yesus bawa dan disertai dengan mujizat-mujizat yang spektakuler yang belum pernah mereka lihat ada dalam kepemimpinan baik Nikodemus maupun para ahli-ahli Taurat yang lain. Nah, hal ini yang membuat Nikodemus menjadi penasaran, ya. Nikodemus penasaran dan dia datang kepada Yesus bertanya, bercakap, berdialog. Dan topik yang dibahas itu adalah tentang kerajaan Allah dan ya, kerajaan Allah dan keselamatan. Tentang kerajaan Allah dan keselamatan. Itu kalau kita berbicara kerajaan Allah itu terpisah dari keselamatan. Kerajaan sorga itu berbicara tidak terpisah dari keselamatan. Di sini Yesus menjelaskan, ya, kebenaran rohani yang mendalam, ya,
satu kebenaran rohani yang mendalam, hakikat yang sangat mendasar, di mana manusia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah hanya dengan kelahiran jasmani, ya, atau usaha manusia. Tetapi harus ada kelahiran kedua, yaitu dilahirkan kembali. Tetapi bukan secara lahiriah, tetapi dilahirkan kembali secara rohani, yaitu kelahiran dari roh, dari proses Roh Kudus. Saudara, daging hanya melahirkan apa yang bersifat duniawi. Kelahiran kita manusia semua sama, hanya bersifat duniawi. Ya, Alkitab katakan kita dilahirkan oleh karena kehendak dari ayah dan ibu kita. Tetapi yang Yesus katakan itu kelahiran kembali, kelahiran kedua secara rohani. Ya, kelahiran dunia kita itu penuh dengan keinginan, kelemahan, dan keterbatasan. Ya, manusia duniawi kita ini sifatnya sementara, lemah, penuh dengan keinginan, kelemahan, dan penuh dengan keterbatasan. Namun saudara-saudara, Roh Kudus melahirkan sesuatu yang baru di dalam kita. Hati yang diperbaharui, hasrat untuk mengenal Allah. Jadi kehidupan yang dibaharui, kehidupan kembali kita itu adalah kita memiliki manusia yang memiliki hasrat, ya, hasrat yang kuat untuk mengenal Allah, dan kuasa atau kekuatan untuk hidup dalam kebenaran, menghidupi kebenaran Allah. Hasrat dan punya kemauan, kekuatan untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan. Ya. Dilahirkan kembali bukan hanya saudara-saudara perubahan luarnya saja. Ya. Bab secara fisik tidak ada perubahan. Ya. Ketika kita dilahirkan kembali, tidak ada perubahan sedikit pun secara fisik, ya, secara estetika. Tetapi saudara-saudara, yang dimaksudkan ini yaitu terjadinya transformasi total. Ada pembaharuan hidup, ada transformasi total dalam sikap, dalam sifat, dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam tutur kata, serta dalam ibadah kita. Baru, bukan tradisi. Ketika kita sudah hidup baru, pelayanan kita kepada Allah berbeda. Pelayanan kita kepada Allah, kasih kita kepada Tuhan itu berbeda. Bukan secara terus-menerus, secara adat istiadat turun-temurun, tapi ada terus perubahan. Karena apa? Roh Kudus yang memproduksi. Yesus berkata, jangan heran, ya. Jangan heran, kata Yesus. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu. Jangan heran di sini artinya, saudara-saudara, ini bukan pilihan tambahan, tetapi ini keharusan mutlak. Bukan pilihan tambahan, tapi utama, mutlak. Kita tidak bisa hidup rohaninya dengan agama atau tradisi, tapi kita harus butuh kelahiran baru.
ada kelahiran baru, ada perubahan. Seperti dalam 2 Korintus, orang yang hidup dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, yang lama sudah berlalu. Yang lama itu tidak mewarisi kerajaan surga. Yang lama itu tidak mewarisi kerajaan Allah. Firman Allah katakan darah dan daging tidak mewarisi kerajaan Allah. Yang mewarisi kerajaan Allah itu adalah manusia rohani kita. Jiwa kita, roh kita yang telah dibaharui. Dengan kekuatan apa, saudara-saudara? Yaitu firman dan roh. Firman dan roh ini punya kekuatan untuk membaharui kehidupan kita dari sehari ke sehari. Itulah yang akan mewarisi kerajaan Allah. Manusia lama kita hanya akan berakhir di kuburan. Manusia lama kita hanya akan berakhir ketika kita mati meninggalkan dunia ini. Kalau begitu akan mewarisi hidup kekal apa? Roh dan jiwa kita. Haleluya. Sebab itu, marilah kita mau berjalan di dalam kebenaran, kehendak, dan kemauan Allah. Ya, hidup terus diproses, hidup terus dibaharui, terus berjalan di dalam kehidupan yang baru. Jadi kita harus dilahirkan kembali oleh roh dan firman. Puji Tuhan, inilah firman Allah di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami diingatkan Bapa, agar supaya kami tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Membanggakan hal-hal lahiriah kami, karena kami percaya hal-hal lahiriah kami, jasmani kami, itu sampah dibandingkan dengan kebenaran Allah dan kerajaan Allah. Sebab itu, ubahkan kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami supaya kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu dengan kehidupan yang senantiasa diperbaharui dari hari ke sehari. Hamba berdoa Bapa untuk jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, di hari-hari yang sukar dan sulit ini, ada banyak persoalan permasalahan yang kami hadapi, yang tidak dapat kami hindari Tuhan. Tetapi kami percaya, kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan mengalami kemenangan. Sebab itu hamba berdoa, apapun persoalan dan pergumulan yang sedang digumuli dan dihadapi oleh umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka semua. Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang putus asa Tuhan berikan kembali pengharapan kepada mereka. Bapa, terima kasih Bapa yang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan ekonomi keuangan, usaha, hamba berdoa Bapa. Haleluya, kami patahkan segala roh-roh kebangkrutan, kami tolak dalam nama Yesus. Diberkati semua umat-umat-Mu di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati.